Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang masuk bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad itu lahir di bulan Rabiul Awal. Hari Senin. Tanggal 12. Tahun Gajah. Wal. Kok tahun gajah? Ya karena dulu umat Islam belum punya tahun. Jadi saat itu orang Arab itu kalau menandai tahun itu dengan peristiwanya Gajah, Hudaibiyah, Aqabah gitu. Tahun Duka Cita. Nah, setelah masa Umar bin Khattab baru punya tahun. Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu secara tidak ada istimewanya. Hari Senin itu yang istimewa kan hari Jumat untuk orang Islam, Sabtu untuk orang Yahudi, Minggu untuk orang Nasrani. Bulan istimewa itu Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Nah, tanggal istimewa itu 9 Dzulhijjah, tapi Nabi lahirnya 12 Rabiul Awal. Lahirnya di hari yang tidak diistimewakan saat itu. Jadi istimewa karena Nabi lahir. Nah, gitu. Jadi orang itu tidaklah istimewa karena kelahirannya, tapi karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Maka tidak usah bangga. Aku lahir tanggal 17 Agustus njut ngopo. Kan ada orang itu membanggakan hari lahir. Aku lahirnya dino Jumat, njut ngopo, Jumatan atau Jumatan kok bangga. Yang penting akhlak. Hari lahir tidak begitu urgent, tidak perlu operasi sesar demi hari lahir. Pokoknya iki kudu 17 Agustus piye carane, Dok? Operasi. Oke, bayar piro? Wis tak kei jeneng Siti Merdekawati masalahnya. Nah, kadang-kadang itu anaknya dampit perkiraan lahir hari Jumat, ternyata Rebunya hari raya Idul Fitri. Akhirnya dimajukan dengan sesar. Udah disiapkan nama. Sing lanang ke jeneng Idul, sing wedok ke jeneng Fitri. Idul Fitri. Baik, pagi hari ini kita akan bahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan sirah udah nyampe jauh. Murid Nabi tadi hanya pemanasan saja. Dan kita bahas dulu. Nah, Isra Mi'raj itu mukjizat. Kenapa? Ya memang luar biasa. Perjalanan yang begitu singkat. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu punya permadani, bisa mengendalikan angin, itu bisanya permadani berjalan yang kalau biasa ditempuh itu 1 bulan, Nabi Sulaiman cukup pagi berangkat, sore nyampe. Sekarang kan zamannya pesawat terbang. Kalau dulu orang haji itu sini sampai Mekah 2 bulan naik kapal. Maka haji dulu 6 bulan. Perjalanan 2 bulan, di sana 2 bulan, pulang lagi 2 bulan. Sekarang enak. Sewengi tekan. Supaya enak lah. Nah, Nabi Muhammad lebih dari itu, lebih cepat lagi. Karena hanya sebagian malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Napak tilas. Melihat peninggalan masa lalu. Ini yang sering dikritisi oleh orang-orang Kristen. Wong Masjidil Aqsa itu dibangun masa Umar bin Khattab kok.
kok Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ki piye karepe. Sehingga orang Kristen tidak percaya. Nah, orang Kristen kan tidak ngerti. Mereka yang namanya masjid itu artinya tempat sujud. Jadi meskipun belum ada bangunan saat itu juga tetap masjid karena tempat sujud, tempat sholat. Nah ini loh. Saya kan dulu sering dengarkan itu apa? Ya misalnya ada pendeta atau pastor pidato gitu. Ada ngomong nih. Lo kok didengarkan Ustaz? Nah, iya. Karena apa? Untuk menjawab tuduhan mereka. Tapi ya tidak saya rekomendasikan semuanya untuk dengar. Karena apa? Engkau nak malah bingung. Nah, iya toh. Itu jawabannya. Jadi Isra Mi'raj itu latar belakangnya adalah Amul Huzn, tahun duka cita, tahun kesedihan. Karena apa? Nabi ditinggal wafat oleh orang tercinta. 1 Khadijah, 2 Abu Thalib. Yang namanya Khadijah itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Seluruh hartanya disiapkan, diberikan pada Nabi untuk membantu perjuangan. Jadi orang teko amplop, kok ndi Mas ngaji, amplop endi ndak gitu. Justru iki lho sangune gitu. Nabi itu sejak 40 tahun kan sudah sering tahanus di Gua Hira toh. Itu Khadijah yang nganter makanan. Padahal ibu-ibu tahu Gua Hira di mana? Di Jabal Nur, naik tingginya luar biasa. Saya dulu naik itu istirahatnya 10 kali lebih. Kesel. Bayangke ibu zaman biyen dari Mekah jalan nyampe Jabal Nur itu udah capek. Kalau sekarang kan enak ngebis. Mari kita ke Gua Hira ngebis sekarang. Dulu jalan kaki, naiknya sulit gunungnya itu. Beda Mas Brian, gunung Arab sama gunung Indonesia. Gunung Indonesia itu naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon Semarang nek lagune, nek prakteknya ya pohon kambil jane. Kalau di Arab enggak ada kiri kanan kulihat saja. Ya wing batu, pohon cemara, pohon kelapa enggak ada. Keporo munyuk barang nang kono. Nah, saya kaget. Nek Jabal Nur itu, munyuk. Batin saya wong umroh kok misuh, ternyata memang munyuk bener-bener munyuk gitu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, Nabi tinggal mati istri, sedih. Tinggal mati istri itu sedih. Itu wajar manusiawi. Wong namanya juga punya perasaan. Coba nek wis mati rasa ngono ya. Lek bojomu mati, yo nanggal jadilan wae yo. Itu wis mati rasa itu namanya. Tapi orang punya perasaan sedih itu wajar. Kedua Abu Thalib yang mengasuh sejak umur 8 tahun, yang menyayangi beliau lebih daripada anak-anak sendiri. Meninggal dunia. Sedih. Bemper yang melindungi kan 2. Khadijah, Abu Thalib. Nyoba-nyoba dakwah ke Taif malah dilemparin batu. Sedih. Nah, karena sedih Allah memiknikkan Nabi. Wow, memiknikkan. Merekreasikan. Maka ibu-ibu kalau sedih piknik mawon. Sedih kok malah radoyan madang lho. Bu Salamadan, wis ora pahit rasane. Walah, kok apa Bu sedih? Yuk jalan-jalan ngono. Nah, jalan-jalan. Saya tuh enggak senang lihat orang sedih kok berdiam diri di kamar. Iso-iso dadi stres gila itu.
nek sedih jalan-jalan. Ngono. Enggak ada temannya Ustaz, ngejak saya. Kemana Ustaz? Ya Mekah lah, umroh. Kan lumayan. Nah, saya tuh menerima ajakan siapapun juga untuk umroh. Kapanpun juga. Asal semuanya sudah siap, tinggal berangkat. Ini saya bergurau Bu, ibu-ibu. Saya bergurau. Tapi ibu harus serius ini. Nah. Ini. Jadi karena diperjalankan. Kemana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Baitul Maqdis. Jauh. 1000 kilo lebih. Nek mlaku ya wis kesel tenan kok. Nah, diperjalankan. Jadi Nabi pasif, Allah memperjalankan. Nabi diperjalankan. Kalau diperjalankan itu bisa cepat. Iya kan? Kalau berjalan sendiri itu lambat. Kayak jam itu, jarum jam itu 1 jam baru 1 angka karena dia berjalan sendiri. Kalau kita putar nurut wah, rang 10 menit is sak putaran itu. Wong kita yang muter. Memang kalau di logikanya Abu Jahal, Abu Lahab, it's impossible, enggak mungkin, mustahil. Tapi dalam logikanya orang beriman mungkin. Tumo kang ono ing rambutku. Cerita karo tumo kang ono ing rambut bojoku. Dik ngopo aku mau tekan Pogong lho. Pogong ki ngendi adoh banget nyebrang dalan gedhe ana bis barang. Ngapusi tenan kowe keplites. Ora aku nemplok neng sirahe juragane. Nah, itu kan mungkin ta? Tahu tumo nggih? Nah, tumo. Mungkin kayak cerita itu. Semut ingin mati di Mekah. Berdoa, ya Allah saya ingin mati di Mekah. Semut Indonesia pengen mati di Mekah. Dilalai juragane berangkat ke Mekah iki semute ning jero koper. Ya Allah, aku ada di sini. Kopernya ikut pesawat terbuang. Akhirnya terbuang sampai ke sana, bawa poter sampai ke Mekah. Kebidak-bidak waktu tawaf, semutnya mati. Alhamdulillah, keturutan mati kuning Mekah. Sesuatu yang tidak mungkin dalam kacamata manusia yang tidak beriman bisa mungkin dalam kacamata manusia yang beriman. Jadi ini yang harus kita imani. Ada yang tanya lagi, Ustadz, kok Isra Mi'rajnya malam? Apa ndak gelap? Lu nek awan lah ya malah padang. Ya, menurut logika kita barang itu kelihatan jelas kalau malam, kalau siang hari. Padahal tidak begitu juga. Bintang itu kalau malam, kalau siang malah tidak kelihatan. Bulan siang tidak kelihatan. Loh. Jadi kalau Isra Mi'rajnya malam, apa salahnya? Nerokone ketok murup. Lah kan neraka api toh. Nah, api kan Isra Mi'raj kan lihat surga, lihat neraka. Nah, ayat subhanalladzi tadi ayat menerangkan tentang Isra, perjalanan. Karena malam Isra ini kalau berjalan malam. Maka Nabi Yakub itu disebut Israil karena berjalan di malam hari. Maka disebut Israil. Wong Indonesia angan Israil, Israel. Lalu anak-anaknya Nabi Yakub karena anaknya maka disebut Bani Israel. Bani Israil, anak-anak Israil. Yahuda, Yusuf, Bunyamin dan lain-lain. Nah, ke Masjidil Aqsa. Ini napak tilas. Kenapa? Tujuannya linuriyahu min ayatina. Untuk Allah perlihatkan pada Nabi itu bukti-bukti kebesaran Allah pada beliau.
Lho, kae lho. Nah, maka piknik ini bener carane bisa dapat pahala. Apa? Melihat kebesaran Allah lalu bertambah keimanan dan keyakinannya pada Allah. Gitu. Sing dosa ki nek piknik mingar pacaran itu dosa. Kan ada itu. Piknik kok mingar pacaran. Mboten kok takun di bojo lah iya pacaran romantan riunan padha wae dosane niku. Nah, enten lho niku, tekono Mas Brian niku. Ya Mas Brian ya. Reuni saya itu paling anggapnya reuni. Nah. Kemudian ada hadis panjang tentang Mi'raj. Nah, Nabi itu dulu pas di Hijr. Hijr, tahu Hijr? Hijr itu artinya pangkuan. Maksudnya pangkuan itu Hijr Ismail, tahu Hijr Ismail nggih? Di mananya Ka'bah itu? Utara, barat, timur, selatan? Hah? Enggak, utara, barat, timur, selatan, tes-tesan ini. Bingung enggak di sana? Sebelah pintu Ka'bah menghadap kemana, Bu? Pintu Ka'bah menghadap kemana? Iya, iya. Ya, pintu Ka'bah menghadap ke timur. Timur, benar timur. Atau tidak bingung saja. Saya dulu ketika pertama kali umroh itu aneh. Kalau di luar Masjidil Haram itu bingung. Jadi jam itu rasanya di utaranya masjid. Tapi begitu masuk masjid itu tidak bingung. Jam di selatan masjid. Mana? Gimana? Wah, saya tidak apa angka Bu, karena kalau jamaah haji umrah nanti ingat-ingat pintunya ya Allah geblasuk yuk ganti pintu. Saya itu biasa membelasak jadi kalau geblasuk kadang keliru hotel orang juga tidak apa-apa, tambah kenalan. Geblasuk is ganti. Dan saya jarang bersama dengan jamaah yang sebangsa dan setanah air. Tidak apa, engkau tidak bisa mulai. Lo misalnya ke masjid, ayo mulai bayu, ayo lah, serempet itu. Tapi kalau temennya bukan orang Indonesia itu tidak ada yang bisa mulai, hotel itu kok. Dari asar sampai isya, kira-kira 6 jam. Berangkat jam setengah 3, nanti pulang sampai hotel lagi setengah 10, 6 jam lebih. Yang agak aneh itu kalau di Mekah itu apa? Jumatan problem itu. Kalau datang gasi, mau masuk masjid datangnya harus gasi. Kalau gasi kepoyoh, loh kalau kepoyoh keluar masjid masuk aku udah nggak bisa itu loh masalahnya itu. Masa Jumatan itu kalau di Mekah kan gitu. Datang gasi jam 8, insya Allah bisa masuk masjid. Tapi engko jam setengah 10, duh kepoyoh. Akhirnya keluar pipis. Masuk udah tutup masjidnya. Pakai pampers, yo tetap tidak sah sholatnya. Aku harus gue pampers kok. Ya Allah. Ya najisnya di pampers nanti. Nah. Di mana? Di Hijr Ismail itu. Lalu didatangi malaikat. Lalu beliau dibelah dadanya, dikeluarkan, ya, dibasuh dengan air zam-zam, diisi dengan keimanan. Nah, Nabi Muhammad itu dibelah dadanya itu 4 kali. Pertama kali ketika masih ikut Halimah Sa'diyah. Nabi baru main-main sama anak-anak kecil itu, lalu datang malaikat belah dadanya. Oh, anak-anak kecil, pada takut. Si Halimah juga takut. Waduh, masalah gitu, balik. Kan Rasul itu ikut Halimah berapa tahun? 4
tahun. Kontraknya cuma 2 tahun sebenarnya. Namanya nyusui kan 2 tahun. Tapi karena nyenengke minta perpanjangan kontrak. Nah, 4 tahun. Pada saat itu dikembalikan. Kedua, Nabi dibelah itu ketika mau beliau kedua itu mau menerima wahyu, dibelah. Mau Isra Mi'raj, dibelah. Sijine aku lali. Ada satu lagi. Baru kemarin bacanya, jadi lupa lagi. Maksudnya bocah itu berkali-kali. Nah, enggak, mau nikah enggak. Mau menikah enggak dibelah. Nah, kemudian dia kan buruk. Gimana buruk itu wis larinya kenceng gitu salah. Kayak kilat dari barkun kilat. Nah, Mekah sampai mana? Masjidil Aqsa itu cepat. Datangkan ruh-ruh para nabi, lalu Nabi sholat di sana. Nabi sholat di sana. Loh, kok kan belum ada sholat 5 waktu? Betul, 5 waktunya belum, tapi sholat sudah ada. Sholat itu sudah ada sejak awal Islam, cuma belum 5 waktu. Nah, caranya ya wallahu alam dulu, apakah sama dengan sekarang apa enggak tahu saya. Sebelum Isra Mi'raj ada sama apa enggak setelah Isra Mi'raj. Nah, gimana caranya dulu ya? Nah, dulu kan sholatnya sholat malam toh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, terus bawa ke Masjid Aqsa, sana sholat, terus diajak naik ke langit. Langit itu ada, ya ada. Seperti apa? Ya wallahu a'lam. Mbok tak naik, ya naiklah sendiri. Saya tidak bisa naik. Nah, sampai ke langit dunia. Langit dunia maksudnya langit yang paling rendah namanya dunia. Dunia, kata dunia itu artinya dekat, rendah itu dunia. Dari kata dana yadunu, pelakunya danin karena mu'anas jadi paling dekat, paling rendah dunia. Ada kehidupan dunia, kehidupan yang paling dekat itu sekarang ini dunia. Nah, kemudian minta dibukakan pintu. Man hadza? Qala Jibril. Qila wa man qala Muhammad. Siapa iki? Jibril. Siapa? Muhammad. Udah itu tahu sudah. Marhaban. Selamat datang. Jadi ada keterangan itu dulu. Bumi dan langit itu pamer-pameran. Aku punya gunung, aku punya bintang, aku punya. Lama-lama bumi pamer, aku punya Muhammad. Langit kalah. Terus minta agar Nabi Muhammad diangkat sampai langit. Nah, ceritanya begitu. Sampai langit pertama sana dibukakan, ketemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Hadza abuka Adam. Loh, niki mbah jenengan. Kata abun dalam bahasa Arab itu bisa berarti bapak, bisa berarti kakek, bisa berarti paman. Tidak mesti. Pada dasarnya bapak. Tapi kadang-kala ini abuka Adam bukan bapaknya. Pakai yang beberapa entah. Hadza abuka Adam. Ini loh bapakmu, mbahmu lah, Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marhaban bibni soleh. Selamat datang sini. Rene bosan Jawa lah ngono. Nah, naik ke langit kedua, minta dibukakan. Di sana ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu duluran. Keduanya itu apa ya? Ada hubungan kekerabatan dan seleting. Beda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
Satu masa tapi beda rating. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Kalau Yahya dengan Isa itu semasa, seumuran, sesaudaraan. Jadi bedanya itu Nabi Isa itu biasanya cari tempat-tempat kotor. Nabi Yahya kalau ketemu satu kampung, di mana sini orang paling baik? Nabi Isa, di mana sini orang yang paling jelek? Kenapa? Jagongan. Kenapa kok kamu cari tempat yang paling baik? Lu, kita itu harus berdekatan dengan orang yang baik. Kamu kok cari tempat yang orang-orang jelek? Lu, aku ini kan ngejak baik orang yang jelek. Namanya dokter itu cari pasien, cari orang sakit. Lah aku kan nabi kaya dokter. Nah, sering ya beda beda pandangan biasa. Nabi Zakaria, nah ada Nabi Zakaria. Dua Nabi Zakaria toh? Nabi Zakaria itu kan sampai tua ndak punya anak. Istrinya Nabi Zakaria itu saudaranya Hannah, istrinya Imron. Bukan Imron penyanyi, bukan Imron yang sama Evita Mala, bukan. Imron dulu, zaman dulu. Kemudian Imron sama Hannah ingin punya anak. Kalau punya anak laki-laki, besok jadi pelayan di Baitul Maqdis. Ternyata lahirnya perempuan. Imron mati. Maka kemudian siapa yang mengasuh Maryam? Rebutan antara Nabi Zakaria dengan orang-orang dekatnya Imron. Kami ini, Imron itu penghulu kami, pemimpin kami yang berhak mengasuh. Nabi Zakaria enggak. Dia itu anaknya sepupu, anaknya saudaranya istri saya ngasuh. Akhirnya wahyu turun, siapa yang ballpointnya, kolamnya, ya jangan bandingkan pulpen kayak sekarang, pulpen zaman dulu lah. Itu taruh di sungai yang tidak tenggelam, itu yang mengasuh Maryam. Setelah dilempar ternyata semua pena tenggelam kecuali penanya Nabi Zakaria. Maka hak asuh Maryam pada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ngasuh Maryam kasih ruangan khusus. Tidak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Zakaria. Kok mesti ada buah-buahan? Itulah hadza min fadli rabbi, pemberian dari Allah. Sampai kemudian Maryam hamil, padahal belum bersuami, diusir oleh kaumnya, melahirkan Nabi Isa alaihis salam. Nabi Zakaria ya berdoa minta anak, kemudian diberi anak namanya Nabi Yahya. Begitu. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu masih duluran semasa di langit kedua. Nah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat datang. Naik lagi. Naik ketemu Nabi Yusuf, the most handsome. Nabi yang kan ganteng. Jangan bayangkan kayak Mas Brian, tidak. Kayak saya juga tidak, tapi ganteng lah. Sampai orang-orang Mesir melihat jari jemarinya kiris peso. Nah, ini loh Nabi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi sampai langit ke-4. Ketemu siapa? Nabi Idris. Nabi Idris. Idris itu disebut Idris karena rajin membaca suhuf. Maka Idris dari kata darosa. Ini loh Idris. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat datang Nabi yang soleh.
naik ke langit ke 5. Sampai ke sana ketemu Nabi Harun. Nabi Harun siapa Nabi Harun itu? Saudara Nabi Musa. Nabi Harun itu jadi nabi, proposalnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa doa sama Allah, ya Allah, Rabbi shrah li sadri. Terus baca Ali. Bacanya Harun terus diawur. Wasilun ahli Harun akhi. Nah, jadi Nabi Harun jadi saudara Nabi Musa. Maka dia mengatakan Nabi Musa itu punya saudara laki-laki satu, Nabi Harun. Tapi itu yang runtang-runtung membantu Nabi Musa. Nabi Yusuf dulu punya saudara 11 Nabi Yusuf. Yang 10 malah buang ke sumur. Maka saudara itu yang penting bukan berapa jumlahnya, tapi bagaimana keakrabannya, kebersamaannya, begitu. Di sedulur akeh nek ngrarukun rebutan warisan apa gunane? Nabi Harun alaihis salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Naik lagi. Ketemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Siapa Nabi Musa? Saudara Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Saudara Nabi Musa. Terus yang mau nih. Nabi Musa itu mohon maaf kalau bicara menurut riwayat itu cedar. Jadi butuh juru bicara yaitu Nabi Harun. Kalau Nabi Harun bicara fasih. Bicara fasih. Tapi ketika ditinggal Nabi Musa 40 tahun, 40 hari, 40 malam menyepi, Nabi Harun yang dititipi kaumnya itu tidak berdaya melarang mereka menyembah Samiri. Tahu Samiri? Jadi gini, bukan Samiri itu bukan sapi. Samiri itu namanya Musa. Tapi Musa bukan nabi. Jadi ada 2 Musa. Ada 2 Musa. Musa yang satu itu hidup dalam kerajaan Firaun. Itu jadi nabi. Bukan Bolone. Nabi Musa. Nabi Musa kan hidupnya di kerajaan Firaun dulu. Kecilnya. Yang Musa yang satu, Musa Samiri, namanya Musa Samiri, itu dalam asuhan malaikat Jibril. Lu sih ngomong malaikat Jibril, tapi namanya hidayah. Itu Allah berikan pada orang yang dia kehendaki. Yang dapat hidayah itu Nabi Musa yang hidupnya di tengah kerajaan Firaun. Musa Samiri malah ngono kuwi. Bikin patung pedet. Ijel itu anak sapi. Ya meskipun sapi juga anak sapi. Tidak ada sapi kok anak bukan sapi. Kecuali sapi ini anak orang. Naik lagi. Menemui Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Abul Anbiya wal Mursalin. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi dan rasul. Karena apa? Setelah Nabi Ibrahim itu para nabi itu keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak turun, Yakub turun, Yusuf dan lain-lain turun Nabi Ibrahim. Nabi Ismail turun sampai Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Sebenarnya Ibrahim, tapi dari ilate wong Indonesia dari Nabi Indonesia namanya Ibrahim. Ini Ibrahim. Ro fathah, ro ndak ada ro fathah, ra. Tapi kalau biasa Nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kalau orang Barat itu nyebut dengan Abraham atau Bram. Kalau Bram atau Abraham
itu maksudnya sama dengan Ibrahim. Sama dengan Yohanes, sama dengan Yahya. John, kalau ada John titik 24.25, oh itu berarti Yohanes pasal 4 ayat 5. Nah, Nabi Ibrahim naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Di sana ada macam-macam lah. Ada sungai di surga. Nah lagi Baitul Makmur. Baitul Makmur itu apa? Baitul Makmur itu Ka'bahnya langit. Kalau kita Ka'bah lah. Baitul Makmur itu yang ditawafi malah malaikat. Kan ceritanya itu ketika Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku mau bikin khalifah di bumi. Malaikatnya tanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apa engkau akan jadikan di bumi itu yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kau ketahui. Malaikatnya ketakutan. Lalu mereka mengelilingi aras. Lalu kemudian diubah oleh Allah, dibikin Baitul Makmur. Tugasnya tidak mengelilingi aras tapi mengelilingi Baitul Makmur. Kalau di bumi mengelilingi Ka'bah. Itulah sejarah tawaf yang jarang disampaikan oleh pembimbing haji dan umroh. Saya juga dapatnya tidak dari pembimbing kok, saya baca kitabnya kok, dan kitab Akhbaru Makkah. Karena tawaf, wukuf, apalagi melontar jumroh, sa'i, Mina, semua itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Nah, Nabi itu dikasih tawaran. Zuhur itu bukan? Jam berapa Mas Brian? Tanggal 12? Oh, sudah zuhur toh. Nah, harus tak singkat sedikit banget singkat. Kemudian Nabi diberi 1 gelas khomer, 1 gelas susu, 1 gelas madu. Pilih mana? Beliau pilih susu. Nah, dan seterusnya sampai kemudian diwajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Repot nih 50 kali. Lagek mah apa-apa. Allahu Akbar. Nah, baru ngaji Allahu Akbar. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan lain waktu. Banyak salah, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.